Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan 6 anak, diantaranya yaitu saya sendiri, Kristiana Arifia Damayanti, NPM 18105030044. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang dokumen penawaran yang telah kami susun terhadap proyek pembangunan bendungan Randu Gunting Blora. Di sini kita akan membahas surat penawaran harga terlebih dahulu. Jadi di sini kami mengajukan penawaran harga untuk pengadaan paket pekerjaan proyek pembangunan bendungan Randu Gunting Blora senilai Rp948.290.000 dengan jangka waktu pelaksanaan 6 bulan atau 180 hari kalender. Biaya tersebut sesuai dengan rencana anggaran biaya yang telah kami perkirakan, yaitu meliputi pekerjaan persiapan, pekerjaan tanah, pekerjaan konstruksi, pekerjaan tanggul, dan pekerjaan lain-lain. Untuk rencana anggaran biaya secara rinci dapat dilihat dalam tabel rencana anggaran biaya berikut ini. Untuk analisis harga satuan pekerjaan dibagi menjadi 4, yaitu harga satuan pekerjaan tanah seperti ini. Ada penggalian 1 meter kubik tanah lumpur sedalam 1 meter, pengurukan kembali 1 meter kubik galian tanah, pemadatan tanah 1 meter kubik tanah, dan yang kedua ada harga satuan pekerjaan pondasi meliputi pemasangan 1 meter kubik batu belah campuran. Yang ketiga yaitu harga satuan pekerjaan beton dengan beton FC 14,5 MPa, serta ada beton dengan FC 26,4 MPa. Ada pembuatan 1 meter PVC water stop, ada pemasangan 10 meter persegi bekicing dan perancah. Dan yang keempat yaitu harga satuan pekerjaan plesteran yang meliputi pemasangan 1 meter persegi plesteran setebal 15 mm, pemasangan 1 meter persegi siar batu kali, pembuatan bronjong dari kawat galvano. Untuk daftar upah tersendiri ada pekerja dengan upah 65.000, tukang batu 75.000, tukang kayu 75.000, kepala tukang 85.000, mandor 90.000. Serta ada daftar harga bahan meliputi sebagai berikut. Untuk daftar harga peralatan yang kita sewa ada eksavator, dump truck, concrete mixer, water tank truck, bulldozer, serta konkret vibrator dengan harga sewa sebagai berikut untuk per hari satu sewa. Untuk yang berikutnya adalah metode pelaksanaan pekerjaan yang akan dijelaskan oleh rekan saya selanjutnya. Silahkan. Perkenalkan, nama saya Rizky Dayanto, NPM 18105030040. Di sini saya akan menjelaskan metode pelaksanaan pekerjaan. Metode pelaksanaan adalah suatu pedoman tahapan pelaksanaan atau rencana kerja yang disusun oleh kontraktor dan telah disesuaikan dan mengacu pada persyaratan umum dan teknis yang telah dikehendaki oleh pemilik proyek. Rincian pekerjaan pada bendungan ini, yang pertama adalah pekerjaan persiapan yang terdiri dari tirak sikit dan bara kerja, visit atau problem, papan nama proyek, penerangan dan penjagaan, administrasi dan dokumentasi, pagar sementara dari seng. Yang kedua, pekerjaan tanah terdiri dari penggalian tanah biasa dan tanah lumpur, pengurukan kembali galian tanah, tanah diratakan dan dipadatkan kembali.
Ketiga, untuk pekerjaan konstruksi yaitu membuat beton, pemasangan batu bela campuran, pemasangan plesteran, pemasangan siar batu kali, membuat bronjong dari kawat galvano, membuat PVC water stop, dan pemasangan backcasting dan peranca. Yang keempat, pekerjaan tanggul yaitu pemasangan backcasting dan peranca, pemasangan batu bela campuran, membuat beton, dan pemasangan batu kali. Pekerjaan lain seperti mobilisasi peralatan, pembersihan bongkaran-bongkaran, sistem manajemen ketiga. Untuk uraian pekerjaan dapat dilihat pada bab 3. Yang pertama, pekerjaan persiapan seperti pembersihan lapangan, papan nama proyek yang terdiri dari identitas proyek, pengukuran dan pemasangan topeng, administrasi dan dokumentasi untuk surat menyurat serta pelaporan. Yang kedua, pekerjaan tanah, yaitu pertama galian tanah. Ini kami menggunakan ekskavator jenis long arm. Lalu pengurukan dan pemadatan tanah menggunakan ekskavator dan bulldozer. Yang ketiga, pekerjaan konstruksi pas bronjong, pekerjaan beton, pemasangan water stop PVC. Yang keempat, pekerjaan tanggul terdiri dari pemasangan backcasting dan peranca, pas batu kali 1:2. Yang kelima, pekerjaan lain, mobilisasi peralatan, ini melalui jalur darat menggunakan alat jenis mobil trailer yang kapasitasnya disesuaikan dengan jumlah dan jenis alat yang diangkut. Yang kedua, sistem manajemen K3. Sistem manajemen K3 dijelaskan kembali pada bab 4 tentang keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Dalam pelaksanaan K3 telah disediakan sarana dan prasarana pendukung untuk melaksanakan K3 tersebut, seperti alat-alat pengaman pribadi, sarana keselamatan kerja, pemadaman kebakaran, P3K. Untuk penanganan masa pemeliharaan, ini telah ditetapkan di mana bangunan sudah selesai dikerjakan dan sudah dilakukan serah terima pekerjaan. Untuk apresiasi pengendalian proyek, ini meliputi pengendalian mutu pekerjaan, pengendalian waktu, serta pengendalian atas biaya operasional. Untuk jadwal pelaksanaan dapat dilihat pada tabel berikut. Pekerjaan persiapan kami mulai pada minggu pertama bulan pertama, dan untuk administrasi dan penerangan ini pekerjaan selama pekerjaan itu dilaksanakan. Yang kedua, untuk pekerjaan tanah dimulai pada bulan pertama minggu kedua hingga bulan ketiga minggu kedua atau minggu ke-10. Yang ketiga, untuk pekerjaan konstruksi kami mulai pada bulan ketiga hingga bulan keempat. Untuk pekerjaan tanggul kami mulai setelah pekerjaan konstruksi selesai, yaitu pada bulan ke-5 hingga bulan ke-6. Untuk pekerjaan lain seperti mobilisasi peralatan dan sistem manajemen K3 ini dilaksanakan selama satu pekerjaan selesai, dan pembersihan bongkaran-bongkaran ini dilaksanakan pada akhir proyek, yaitu 2 minggu sebelum selesai. Untuk jadwal tenaga kerja bisa dilihat seperti di tabel. Untuk tenaga inti project manager kami menggunakan 1 orang, tenaga ahli K3 1 orang, pelaksana bangunan bendung 2 orang, administrasi atau keuangan 1 orang. Untuk tenaga kerja yang pertama mandur itu ada 1, kepala tukang 1, tukang batu dan tukang kayu itu ada 20, serta pekerja sekitar 55 orang, sehingga total seluruh jumlah tenaga adalah 102 orang. Jadwal peralatan atau equipment schedule ini juga bisa dilihat pada tabel, yang kami menggunakan ekskavator berjumlah 3, bulldozer 3, concrete mixer 2, concrete vibrator 2, water tank truk 1, serta dump truck 2. Untuk waktu pelaksanaan itu sekitar 180 hari kalender. Terima kasih. Sekian dari saya. Presentasi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kosidias Pratama, NPM 18 10 50 30 43. Ini saya akan menjelaskan peralatan, surat dukungan, dan teknis pelaksanaan. Untuk yang pertama yaitu ada peralatan utama minimal. Ini kita memakai 6 jenis peralatan, yaitu diantaranya ada bulldozer 1 unit, concrete mixer 2 unit, concrete vibrator 2 unit, dump truck 2 unit, water tank truck 1 unit, dan ekskavator 1 unit. Kemudian untuk berikutnya di sini ada surat dukungan dari CV BK Basuki Jaya Konstruksi. Di sini menerangkan bahwa CV Basuki Jaya Konstruksi memberikan dukungan penuh kepada PT Utama Karya untuk menyediakan bahan-bahan yang dimaksud di atas pada kegiatan paket pekerjaan pembangunan Bendung Randu Gunting Blora. Kemudian berikutnya ada spesifikasi teknis data proyek untuk kegiatan, yaitu pembangunan Bendung Randu Gunting Kabupaten Blora, pekerjaan Bendung Randu Gunting Kabupaten Blora Jawa Tengah yang berlokasi di Blora Jawa Tengah. Sumber biaya dari dana APBN tahun anggaran 2021 dengan konsultan PT Utama Karya, Direktur Utama yaitu Muhammad Wijaya ST. Alamat kantor ada di Jalan Kapten Suparman, Tuberan, Putro Bangsan, Kecamatan Magelang Utara, Kota Magelang, Jawa Tengah. Untuk nomor telepon 0293 364 111. Untuk kontraktor sendiri PT Jaya Nusantara Group. Ini hari pelaksanaan dalam kalender yaitu 180 hari. Waktu pelaksanaan 180 hari kalender, tanggal mulai 4 Juni 2021. Lingkup pekerjaan yang pertama ada pekerjaan persiapan, diantaranya ada mobilisasi. Cakupan kegiatan mobilisasi yang diperlukan dalam kontrak ini akan tergantung pada jenis dan volume pekerjaan yang harus dilaksanakan. Diantaranya yaitu ketentuan mobilisasi untuk semua kontrak, kemudian ketentuan mobilisasi kantor lapangan dan fasilitasnya untuk direksi pekerjaan akan disediakan dalam kontrak ini. Yang poin berikutnya yaitu ketentuan mobilisasi fasilitas pengendalian mutu untuk kegiatan demobilisasi untuk semua kontrak, dan kemudian pekerjaan bendung kita ada pembersihan lokasi, kemudian pekerjaan galian tanah. Berikutnya ada pasangan batu. Kontraktor harus melaksanakan pekerjaan beton sesuai dengan persyaratan yang ditentukan dalam Peraturan Beton 1971 atau PBI 1971. Untuk bahan Portland semen, semua merek PC yang digunakan harus Portland semen merek standar. Dan pasir batu atau agregat harus sesuai dengan syarat-syarat PBI 1971 bab 3 ayat 3.3, 3.4, dan 3.5. Demikian untuk bab peralatan, surat dukungan, dan teknis lapangan. Selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya. Perkenalkan, saya Husni Sangada, NPM 181050342. Di sini saya akan menjelaskan tentang tingkat komponen dalam negeri dan rencana K3 kontrak. Yang pertama ada tingkat komponen dalam negeri. Dalam rekapitulasi perhitungan tingkat komponen dalam negeri, uraian pekerjaannya yaitu ada barang dan jasa yang terdiri dari material langsung, peralatan, manajemen proyek, alat kerja, jasa umum. Nah, kemudian nantinya akan disubtotal antara barang dan jasa, dan kemudian akan dihitung dan ketemu gabungan persen TKDE-nya yaitu 10,22%. Selanjutnya rencana K3 kontrak. Nah, yang pertama itu ada kebijakan K3 yang bertanda tangan itu direktur utamanya sendiri, yang berisi apabila dinyatakan sebagai pemenang lelang untuk pekerjaan pengadaan pembangunan Bendungan Randu Gunting Blora tahun anggaran 2021 sanggup menerapkan sistem keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Kemudian ada perencanaan. Nah, yang pertama ada identifikasi bahaya dan pengendalian risiko bahaya.
ada 5 jenis pekerjaan, yaitu pertama, pekerjaan persiapan, jenis bahaya dan risikonya ada sendiri, yaitu terkena alat kerja dan lain sebagainya, serta pengendalian risiko dari masing-masing bahaya itu hampir sama, yaitu menggunakan helm safety, sepatu safety, sarung tangan, masker, dan pekerja itu harus berhati-hati, serta alat yang digunakan itu layak. Serta harus dipasang rambu-rambu sedang ada pekerjaan. Yang kedua ada pekerjaan tanah. Yang ketiga ada pekerjaan pondasi dan beton. Yang keempat ada pekerjaan tanggul, dan yang kelima ada pekerjaan plesteran. Jadi jenis bahaya dan resikonya itu hampir sama, serta pengendalian resikonya juga hampir sama. Yang berbeda mungkin hanya pada saat pekerjaan itu berada di atas ketinggian, maka pekerja itu harus menggunakan body harness. Terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Uswatun Azizah, NPM 18105050337. Saya akan menyampaikan tentang dokumen kualifikasi. Yang pertama, tentang surat pernyataan. Surat pernyataan ini berisi penegasan bahwa segala dokumen terkait pelelangan dibuat dengan sebenar-benarnya. Dokumen kedua yaitu fakta integritas. Dokumen ini terkait komitmen dari pihak terkait dalam melaksanakan tanggung jawab sesuai perundang-undangan yang telah disepakati. Dokumen ketiga yaitu berisi tentang formulir isian data kualifikasi dari pihak terkait pelelangan, yang meliputi data administrasi, landasan hukum pendirian badan usaha, data pengurus badan usaha, data izin usaha, serta data keuangan. Untuk dokumen keempat berisi daftar personil inti yang meliputi project manager, tenaga ahli K3 bendung, pelaksana bangunan bendung, serta administrasi atau keuangan. Untuk dokumen yang selanjutnya yaitu terkait peralatan yang digunakan, meliputi bulldozer, concrete mixer, concrete vibrator, dump truck, water tank truck, dan excavator. Semua dokumen ini merupakan alat sewaan. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Presentasi berikutnya akan disampaikan oleh teman saya. Trikita Ayasi Pramesti NPM 18105030339. Selain yang dijelaskan di atas, dokumen kualifikasi juga meliputi data referensi perusahaan. Dalam data ini tercantum yang pertama yaitu daftar pengalaman, yaitu daftar proyek yang telah dikerjakan oleh perusahaan dalam bentuk tabel yang berisi nama pekerjaan atau proyek, pemberi, nilai, nomor kontrak, tanggal mulai dan tanggal selesai proyek. Yang kedua, bukti referensi perusahaan berupa perjanjian kerjasama atau surat perjanjian kontrak kerjasama. Di situ tertulis identitas kedua belah pihak yang bertanda tangan serta pasal-pasal yang telah disepakati. Bisa berupa termasuk lingkup pekerjaan, nilai kontrak, jangka waktu, sistem pembayaran, perselisihan, dan lain-lain. Untuk yang kedua, referensi perusahaan 4 tahun terakhir. Sama seperti yang tadi dijelaskan, hanya saja diambil untuk 4 tahun terakhir. Yang berikutnya, pekerjaan yang sedang dilaksanakan. Untuk PT Utama Karya sendiri sedang melaksanakan 2 proyek, yaitu pembangunan gedung B Universitas Islam Indonesia, yang kedua pembangunan gedung SMK Negeri 10 Kecamatan Benda. Kemudian yang terakhir, formulir isian SKP dan KD bidang jasa pemborong konstruksi. Ini berisi yang pertama, data penyedia barang atau jasa atau data konsultan, nama perusahaannya sendiri PT Utama Karya. Yang kedua, pekerjaan yang sedang dilaksanakan. Sudah dijelaskan tadi terdapat 2 pekerjaan yang sedang dilaksanakan. Yang ketiga, kemampuan dasar atau KD. Nilai KD sendiri adalah 2 NPT. NPT diketahui nilai paket tertinggi berdasarkan pengalaman menangani pekerjaan dalam kurun waktu 7 tahun terakhir, yaitu bernilai 4 miliar. Sehingga nilai KD yaitu 8 miliar rupiah. Untuk yang keempat, sisa kemampuan menangani proyek atau SKP. Sisa kemampuan menangani proyek atau SKP didapat dari nilai KP
dikurangi jumlah paket yang sedang dilaksanakan. Nilai KP sendiri 6 dan jumlah paket yang sedang dilaksanakan yaitu 2. Sehingga nilai SKP yaitu 4 paket. Sekian presentasi dari saya dan kelompok saya. Ada kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.